warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Sarina. NIM saya 8565496963. Prodi saya PGSD. Teman-teman, di sini pernah nggak sih kepikiran kenapa sih kurikulum sekolah bisa diganti-ganti? Nah, kenapa dulu KTSP, sekarang kurikulum merdeka, atau kenapa kita ngajar pakai diskusi bukan cuma ceramah? Nah, semua jawabannya ada di balik layar ini yang namanya filsafat ilmu. Nah, di sini saya akan membedah peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nah, yang pertama yaitu filsafat ilmu ibaratnya CCTV yang mengawasi mutu pendidikan. Dia memastikan pendidikan kita ini enggak ngawur kemana-mana. Caranya dengan 3 cara. Pertanyaan penting. Yang pertama, yang ke-1 yaitu ontologi. Pertanyaannya, sebenarnya hakikat pendidikan itu apa? Jawabannya, objek pendidikan itu manusia, bukan robot. Jadi, kalau kita ngajar anak SD disamain kayak ngisi air ke botol, itu salah kaprah kerjanya. Secara ontologi, anak itu harus aktif. Yang kedua, yaitu epistemologi. Pertanyaannya, gimana kita harus cara ngajar kita yang benar? Tidak bisa pakai kata guru senior saja, harus pakai riset, data, dan PTK. Ini yang bikin pendidikan jadi ilmiah, bukan cuma kebiasaan. Nah, yang ketiganya itu aksiologi. Aksiologi itu pertanyaannya, pendidikan ini tujuannya buat apa? Kalau cuma buat kejar ranking, itu sangat berbahaya. Jadi filsafat ilmu juga agar nilai karakter, etika, dan kemanusiaan tidak hilang. Nah, jadi filsafat ilmu memastikan pendidikan punya wujud filsafat pendidikan. Tapi hubungan enggak searah. Ini timbal balik. Pendidikan yang bermakna juga ikut memperkuat filsafat ilmu. Gini logikanya. Filsafat ilmu butuh laboratorium buat ngetes teorinya. Nah, laboratoriumnya yang ruang kita, kelas kita. Contohnya, filsafat bilang manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berpikir. Terus, pendidikan ngebuktiin lewat model problem atau masalah based learning. Ternyata, anak SD dikasih masalah sampah di sekolah, mereka beneran bisa mikir solusi bikin bank sampah. Nah, praktik nyata di lapangan ini bikin. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi pisau bedah membedah tulisan full day school. Nah, kenapa filsafat disebut pisau analisis? Karena dia bisa bedah masalah pendidikan sampai ke akar-akarnya. Saya kasih contoh kasus yang rame atau banyak, pro kontra full day school. Kalau kita debat tanpa filsafat, jadinya cuma debat kusir. Tapi kalau pakai pisau analisis, kita bisa membedah seperti begini. Yang pertama, bedahnya ontologi. Ontologi ini apakah hakikat anak SD secara umur dan perkembangannya cocok dipaksa belajar 8 jam di sekolah? Tidak mungkin. Nah, yang keduanya yaitu bedah epistemologi. Kebijakan ini dasarnya data apa? Apa sudah riset ke anak di desa yang pulang harus bantu orang tua ke sawah? Belum tentu anak itu mau membantu dan mau juga membantu. Nah, yang ketiganya bedah aksiologi. Nilai yang mau dikejar apa? Cuma nilai akademik, atau kita juga mikirin hak anak buat main waktu sama keluarga. Contoh konkretnya yang di Indonesia apa? Yang paling dekat ya kurikulum merdeka. Kurikulum ini lahir bukan tiba-tiba. Ini hasil bedah filsafat ilmu terhadap kurikulum sebelumnya. Landasan ontologinya, filsafat bilang manusia itu unik.
Makanya sekarang ada fase A, B, C, dan mapel pilihan. Yang kedua, landasan epistemologinya. Filsafat bilang pengetahuan dibangun siswa, bukan ditransfer ke guru aja. Makanya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang ketiga, yaitu landasan aksiologinya. Tujuannya bukan cuma pintar, makanya ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, gotong royong, dan kreatif. Jadi, kesimpulannya teman-teman, filsafat ilmu dan pendidikan itu kayak dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan. Ada kata yang kerennya itu, pendidikan tanpa filsafat ilmu buta. Filsafat tanpa pendidikan itu lumpuh. Filsafat jaga agar pendidikan kita tetap di jalur yang ilmiah dan manusiawi. Pendidikan kasih data real agar filsafat tidak jadi menara gading aja. Sebagai contoh atau sebagai calon guru, tugas kita cuma ngajar, tapi juga untuk berpikir. Punya pisau analisis ini juga wajib. Dan sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah.